Hai, selamat datang. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan komen ya, sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian siap menerima pembelajaran hari ini. Bersama saya, Bu Intan, kita akan belajar matematika. Hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Sebelumnya, dalam pelajaran matematika, kamu pasti udah nggak asing lagi dengan istilah bilangan kan? Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Hal ini yang membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Nah, suatu bilangan punya namanya simbol atau lambang. Simbol ini kita sebut dengan angka. Bilangan itu banyak sekali macamnya. Ada bilangan kompleks, ada real, ada imajiner, rasional, irasional, bilangan bulat, pecahan, cacah, asli, dan masih banyak lagi ya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Kita mulai ya. Nih. Nah, bilangan bulat ini materi kelas 7 semester 1 ya. Yuk kita mulai langsung. Nah, pengertian bilangan bulat, maksudnya bilangan bulat ini berarti bukan kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat ya, tapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, seperti di garis bilangan ini ya 0 terletak di sini, bilangan bulat positif terletak di kanan, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri, dan disimbolkan dengan angka atau simbol, ada tanda negatifnya ini kalau bilangan bulat negatif ya. Kalau positif cukup disimbolkan dengan angka saja tanpa menambah positif di sini. Jadi bilangan bulat itu ada 3 macam. Ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. 0 adalah bilangan yang tidak positif dan tidak negatif. Oke, lanjut. Nah, di dalam bilangan bulat itu termuat bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga. Itu adalah bilangan asli. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil, bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Ini kan tidak bisa dibagi 2 ya, bilangan ganjilnya. Bilangan prima, bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi bilangan prima ini adalah bilangan asli yang habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, lawannya ada bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Itu namanya bilangan komposit. Nah, selanjutnya ada materi membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya menggunakan lambang-lambang berikut ini. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B, maka simbolnya ditulis A lebih besar dari B. Jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A kurang dari B. Jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Itu adalah lambang-lambang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, contohnya, misalkan kita disuruh mengurutkan ini ya,
min 4, min 1, min 3, min 5. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka kita dapat membandingkan bilangan 1 dengan bilangan bulat lainnya. Min 1 lebih besar dari negatif 1 lebih besar dari negatif 4, karena negatif 1 lebih besar dari negatif 4 karena pada garis bilangan negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 4. Negatif 1 lebih besar dari negatif 3, negatif 1 lebih besar dari negatif 3 karena pada garis bilangan negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 3. Negatif 1 lebih besar dari negatif 5 karena pada garis bilangan negatif 1 terletak di sebelah kanan negatif 5. Sehingga dari 4 bilangan tersebut yang paling besar adalah negatif 1. Dengan cara yang sama didapatkan bahwa urutan bilangannya yang benar adalah negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Nah, untuk mengurutkan atau membandingkan itu kita harus, kalau angkanya kecil kita pakai garis bilangan ini ya. Jadi semakin ke kanan bilangannya itu nilainya semakin besar, kalau semakin ke kiri itu berarti semakin kecil bilangannya. Nah, kalau ke kanan nilainya semakin besar, kalau ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Nanti akan saya bahas beberapa soal yang menjadi tugas. Oke anak-anak, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke anak-anak, kita bahas soal 1-3 ya di LKS latihan soal 1.1. Nah, nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang bilangan bulat? Nah, bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif. Ini adalah bilangan bulat ya, terdiri dari 3 bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif. Kalau di garis bilangan seperti ini, 0 adalah letaknya di sini, ini ada 1 berarti positif, 2, 3, dan seterusnya. Kalau di sini letaknya negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini adalah pengertian dari bilangan bulat. Lanjut ke nomor 2. Lengkapi titik-titik berikut agar pernyataan menjadi benar. A. Bilangan bulat yang menyatakan suhu 11 derajat Celcius di bawah 0, yaitu berarti kalau di bawahnya 0 itu letaknya di sebelah kiri, berarti negatif kan ya. Berarti ini jawabannya adalah negatif 11. Lawan dari bilangan bulat negatif 234, berarti kalau lawannya negatif adalah positif, berarti jawabannya 234. Bilangan C dan D adalah dua bilangan negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan bilangan D tersusun atas 4 angka. Bilangan yang lebih kecil adalah ini yang C. Bilangan C tersusun dari 3 angka, misalkan A, B, C gitu ya. Terus bilangan D tersusun dari 4 angka. Nah, bisa kita lihat digitnya. Bilangan yang lebih kecil adalah bilangan C. Ini karena digitnya lebih kecil. Jadi jawabannya adalah
Kan yang C tersusun dari 3 digit. Ini yang D tersusun dari 4 digit. Berarti bilangan yang lebih kecil yaitu digitnya yang paling kecil, yaitu bilangan C. Yang D, Ani Budi menyembunyikan 2 bilangan berbeda. Ani bilangannya terdiri dari 6 angka, sedangkan Budi terdiri atas 7 angka. Jika kedua bilangan yang disembunyikan, Ani dan Budi adalah bilangan bulat positif, maka bilangan yang lebih besar adalah milik. Kita lihat digitnya. Kalau tadi Ani 6, terus Budi 7, berarti yang lebih besar adalah milik Budi karena digitnya paling besar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini soalnya adalah urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Dari yang A itu ada negatif 1, 0, min 11, min 101, min 111, 101, dan 11. Nah, di sini urutkan dari yang terbesar. Kita lihat yang terbesar di sini, jadi kita lihat positifnya berapa yang terbesar. Yang terbesar positifnya adalah 101, berarti 101. Habis itu ada 11. Kita bergerak ke kiri ya. Habis 11 terus ada 0. Habis 0 ada negatif 1. Habis negatif 1 ada negatif 11, terus ada negatif 101, terus terakhir adalah negatif 111. Jadi kita lihat dulu yang positifnya itu yang terbesar berapa. Terus kita lihat yang semakin ke kiri, besar semakin ke kiri itu berarti yang paling kecil. Berarti yang ini yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil. Lanjut yang B. Ini ada negatif 48, negatif ada 16, 31, negatif 52, negatif 26, 24, negatif 72, dan 39. Urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar positifnya di sini adalah 39. Terus berapa lagi? 31, terus 24, terus 16. Berapa lagi kira-kira? Berapa ya? Udah ya, yang positif habis, berarti ini negatif 26, negatif 48, terus negatif 52, terus terakhir adalah negatif 72. Oke, itu adalah yang B. Yang C kita lihat ada negatif 27, negatif 16, 3, negatif 35, 2, 12, negatif 4, 15. Bisa kita lihat yang terbesar adalah yang positif 15, terus berapa? 12, terus 3, ya kan, 3 ya. Terus lanjut 2, habis 2 yaitu negatif 4. Ini kan ya, kan positifnya udah habis, berarti kita lihat negatifnya. Negatif 16, terakhir adalah negatif 27. Terakhir ada negatif 63, 0, 17, min 56, negatif 56, negatif 33, 6, 26, negatif 40. Kita cari yang terbesar. Yang terbesar adalah 26. Habis 26, 17, terus 6, terus 0. Kita lihat ya, kita bergerak ke kiri. Di kiri awal berarti ada berapa? Ada negatif 33, negatif 40, negatif 56, dan terakhir negatif 63. Oke anak-anak, itu adalah jawaban nomor 1 sampai 3 tugas kalian, tugas pertama kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar, meskipun belajar daring di rumah ya. Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, jaga kebersihan juga.
Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.